Baik. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kita sama-sama datang di hadapan Tuhan untuk kita beribadah. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Percaya dan imanilah bahwa Tuhan hadir di dalam setiap acara ibadah. Saya percaya bahwa Tuhan juga rindu untuk menyatakan hadiratnya dalam setiap kehidupan kita pribadi dalam sebagainya. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, menaikkan setiap pujian penyembahan kita. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kita naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama ungkapkan bahwa hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Mari kita angkat satu pujian ini untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Sucikanku kuasa salibmu.
saudara untuk bangkit berdiri. Ada yang mulia, anugerah tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, berlaku dan yang kukira, kasih Yesus yang abadi mengalir kembali. Olehlah rasa seluruh hidupku dibutuhkan darah-Mu, sucikanku kuasa salib-Mu, pulihkan rasa sucikanku kuasa salib-Mu, pulihkan Tuhan, darah-Mu, sucikanku kuasa salib-Mu, pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu, sucikanku kuasa salib-Mu, pulihkan ini hidup kami Tuhan. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu, sucikanku kuasa salib-Mu, pulihkan sucikanku kuasa salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu, sucikanku kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu, pulihkanku kuasa salib-Mu, pulihkanku. Kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu, Yesus. Kami hidup itu semua karena kuasa salib-Mu Tuhan.
salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Sucikanku kuasa salibmu, pulihkan ini hidup kami Tuhan, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Sucikanku kuasa salibmu, pulihkan kuasa salibmu, kuasa salibmu, pulihkanku, kuasa salibmu, pulihkanku. Kami percaya Tuhan bahwa kami hidup itu semua karena kuasa salib Tuhan. Kami tidak lagi menjadi budak dosa. Kami tidak lagi binasa karena dosa, tapi kami hidup di dalam kemenangan, yaitu kemenangan di dalam Yesus Kristus yang telah rela mengorbankan nyawanya untuk kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami datang dengan kerinduan hati kami. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menjamah setiap kami, tanpa tidak ada yang terlewatkan satupun. Kami percaya Tuhan, di mana ada orang satu dua orang berkumpul dalam nama-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah itu. Sebabnya Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab Engkaulah Allah satu-satunya yang layak untuk terima pujian dan penyembahan dari setiap umat. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Masih semangat ya untuk memuji Tuhan ya. Jangan duduk dulu, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Itu sebabnya saya percaya kita di tempat ini bukan karena suatu kebetulan. Kita dipertemukan untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Itu sebabnya mari kita sama-sama meninggikan Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puji, yaitu Allah kita dan Tuhan kita. Mari kita akan pujian ini. Sadari aku harapkan tidak bisa yang aku lihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, solat dengan segenap hati, Raja Mari sama-sama kami biarkan percobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, sakit serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang.
Sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita percaya bahwa kita adalah anak pemenang, amin. Sebabnya Bapak Saudara percaya, ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita, kemenangan akan menjadi milik kita, amin. Karena Tuhan yang kita andalkan bukanlah Tuhan yang sepele. Tuhan yang kita andalkan adalah pemilik muka bumi ini. Itu sebabnya Bapak Saudara, jikalau menurutmu bahwa pergumulan itu berat, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, berseru memanggil Tuhan. Buat dia menjadi figur seorang bapa. Sebagaimana bapa menolong anak-anaknya, pasti dia akan menopang tangan kita, dia akan menuntun kita, dia akan memberikan kita kekuatan. Sebabnya mari kita kembali siapkan hati kita, karena kita sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita kembali menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan hadir di sini, bahwa kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
bangkit berdiri. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kau-lah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan Kami ingin merasakan Tuhan kuasa yang tak terbatas dari Engkau. ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan Kami datang dengan kerinduan kami. ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Biar jemaat saja katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku selalu memuji-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu.
dan keagungan bertuju padamu, Tuhan dan Raja-Mu. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kaya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. to
memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Kami mau memujimu Tuhan, kami mau memuji Tuhan selama-lamanya. Meskipun kondisi kami sedang tidak baik-baik saja, kami mau tetap menyembah Tuhan, kami mau tetap muliakan Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Katakan dengan segenap hatimu, ku mau memujimu dengan setiap pujian kami. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya hanya Engkau satu-satunya pribadi yang layak untuk menerima pujian, penyembahan, dan kemuliaan. Itu sebabnya Bapa, jadikan kami anak-anak-Mu menjadi garam dan terang. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang akan selalu menuntun kami sehingga kami mencapai suatu kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara di tengah-tengah kami. Biarlah apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Tadi udah makan belum? Yang belum ketahuan, ya. Oke, sekali lagi shalom. Iya, saya menyapa di minggu pertama di bulan Agustus. Sudah ketahuan kalau bulan Agustus sering banyak orang memakai baju merah, ya kan? Karena di situ adalah hari kemerdekaan. Karena apa? Karena bendera kita adalah merah dan putih. Hari ini kita pakai putihnya, nanti tanggal 17 kita pakai merahnya. Amin. Ya. Siap dengar firman Tuhan? Siap dengar firman Tuhan? Katakan kiri dan kanan, aku siap mendengarkan firman Tuhan. Pastikan kita tidak ngantuk, ya. Oke, kita siap dengar firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di tengah-tengah kita ada adik-adik rohani saya di tempat ini, mulai di Purwokerto, ya, mulai di Purwokerto dan sampai dimanapun mereka selalu ingat, kita pun selalu ingat, selalu kontak, ya. Dan mereka hadir kemarin. Ini ada Muhammad Yusuf. Nah, ini saya punya cerita tentang Muhammad Yusuf ini. Kakaknya pertama masuk inti telepon, saya orang paling lama di kampus, di asrama itu. Jadi kalau ada telepon pasti saya angkat. Ya, ada yang bisa dibantu asrama putri STT Inti. Nah, pagi-pagi kakaknya datang, namanya Yani. Terus nggak kenal, saya yang jemput dan saya yang kasih tahu bagaimana untuk registrasi untuk di STT. Nah, setelah saya lulus, kakaknya tiba-tiba menghubungi saya. Setelah sudah berapa tahun dia telepon, ternyata ditelepon untuk
memberitahu bahwa adiknya lulus di Universitas Unsud ya, Jenderal Sudirman ya, yaitu di Purwakarta ya, lulus di sana. Yang saya tahu namanya Yusuf ya. Jadi waktu itu saya langsung, kan kita pelayanan pemuda remaja di Purwokerto, langsung saya cari ke kampus. Karena kampus seakan milik kami juga, karena kami juga sering pelayanan di kampus di sana ya kan. Nah, kami cari namanya Yusuf, nggak ada namanya Yusuf. Tiba-tiba barulah ketahuan ternyata namanya di kampus itu Muhammad. Namanya Muhammad sampai kapanpun gak akan ketemu, karena namanya Muhammad Yusuf kan, kayak gitu ya. Saya telepon, akhirnya dia juga selesai dari kampus itu, dan sudah berbagai macam pindah kota. Ada Pepi juga, Pepi dari ini seorang artis juga ya, artis MDC ya. Ya, nanti dia akan dengan suaminya orang Batak. Ini banyak orang Batak. Ini banyak juga ya. Marga Sitorus sama Lumban Tobi ya. Jadi, dan Tommy itu punya istri. Coba istrinya yang cantik. Coba berdiri deh ya teman-teman yang dari ini ya. Oke, ini dari Bekasi, jemaatnya Pak Edo. Tahu ya Pak Edo ya? Nah, ini mereka datang ke sini kabur. Karena apa? Karena mereka pelayan-pelayan, silakan duduk. Mereka pelayan-pelayan, jadi mereka kabur. Sudah lama janji mau ke sini, enak di Kuningan. Terakhir mereka bilang udah tanggal 3, oke deal. Jadilah mereka datang. Ya, terima kasih untuk kehadirannya dan tidak lupa dengan saya. Ya. Selalu mengingat. Baik, Bapak Ibu Saudara, itu sekedar introduction ya bagi kita semua. Dan hari ini di minggu pertama di bulan Agustus, kita tahu adalah bulan Agustus pasti identik dengan kemerdekaan. Amin. Kemerdekaan, Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan itu penting dan perlu kita miliki. Bangsa Indonesia dijajah oleh penjajah ya, selama oleh Belanda selama 350 tahun bangsa Indonesia dijajah. Dan pada waktu 17 Agustus bangsa Indonesia dengan segala perjuangan pengorbanan yang dilakukan, kesatuan ada di sana, diproklamirkanlah bahwa Indonesia merdeka. Apa hubungan kemerdekaan dengan khotbah saya? Ada, Bapak Ibu Saudara. Karena bulan ini kita akan berbicara tentang kemerdekaan. Mungkin kita sudah sering dengar tentang kata-kata merdeka, terutama setiap tahun di bulan Agustus. Saya mau bagikan tema kita untuk 1 bulan ini adalah kemerdekaan yang sejati. Jadi kalau ada kemerdekaan yang sejati, ada kemerdekaan yang tidak sejati. Dan untuk tiap minggunya kita akan melihat bagaimana kemerdekaan yang sejati itu, dengan siapa kita merdeka dan siapa yang akan memerdekakan kita. Ini penting supaya apa? Kalau kita tahu bangsa Indonesia sudah merdeka, orang mau datang kembali menjajah, mengintimidasi, mereka akan pikir 2 kali. Karena apa? Karena proklamasi yang sudah dinyatakan itu membuat, mendeklarasi bagi seluruh bangsa bahwa Indonesia sudah merdeka dan tidak mau dijajah lagi oleh bangsa. Dan hari ini kita mau mengalami kemerdekaan, mengalami kemerdekaan yang sejati, mengalami kemerdekaan rohani. Penting nggak kita mengalami? Penting sekali, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak mengetahui betapa pentingnya kemerdekaan itu, kita akan biasa-biasa saja. Biasanya sesuatu yang dianggap penting pasti kita prioritaskan, betul? Contoh, telepon dari suami atau telepon daripada istri. Telepon pasti lebih kita prioritaskan. Contoh, lagi sesibuk apapun
Tiba-tiba istri telepon, tiba-tiba suami telepon. Ada yang nengok istrinya, oh berarti ada yang ya, tiba-tiba telepon pasti langsung diangkat. Karena apa? Takut ada sesuatu atau ada informasi-informasi. Atau contoh keseringan gini. Tapi di sini nggak ada Bapak Ibu Saudara, ada handphone. Telepon masuk, lihat dulu. Betul? Pernah? Pernah ngalamin? Pernah? Nggak pernah ngaku maksudnya. Ya, jadi saya pernah Bapak Ibu Saudara ada telepon karena kesibukan ya, bukan karena sengaja, bukan karena nggak suka ya. Kan biasanya kalau saya sudah lega pasti saya telepon balik. Itu etikanya begitu ya. Jadi kalau ada telepon, ini sekalian edukasi juga ya. Kalau ada telepon, kita belum angkat, minimal kita telepon balik. Jangan tunggu di WA dulu, jangan tunggu di telepon dulu. Kalau kita sudah tahu, udahlah kalau nggak penting, kalau dia penting nanti dia telepon lagi. Jangan, etikanya. Kalau ada telepon ada WA. Saya mungkin jemaat agak sedikit ngomel kalau saya WA, di WA kapan, dibalas kapan gitu. Tapi pastinya saya balas. Kadang-kadang saya cuma buka saja gitu. Tapi saya itu tidak suka WA, saya sukanya telepon. Karena apa? Kadang-kadang melalui WA ini, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang pada saat kita terima hati kita nggak enak gitu ya. Betul? Betul? Ya. Kita mengartikannya lain gitu. Mengartikannya lain. Kadang-kadang dengan ngomong kayak gini aja pun, kalau hati kita lagi nggak benar, betul tidak? Kita bisa salah nangkep maksudnya. Terlebih perempuan, karena perempuan terlalu pakai perasaan, termasuk saya. Ya saya ngaku aja gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini penting kita mengetahui bagaimana kita mengalami kemerdekaan itu. Ya, dan hari ini kita baca di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Nanti saya akan loncat di ayat yang ke-13. Sorry Bapak Ibu Saudara, saya agak sedikit kurang sehat juga ya. Judulnya adalah kemerdekaan Kristen. Saya akan baca secara cepat bagi kita semua yang ada di tempat ini, karena biasanya kalau saya khotbah agak terlalu lama, jadi membuat Bapak Ibu Saudara agak sedikit gelisah di tempat ini. Supaya ayat yang pertama, Galatia 5 ayat yang pertama, boleh diikuti. Ya, dikatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi kalau ada kata sungguh-sungguh merdeka, berarti ada kata yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Kita merdeka, iya, tapi kadang kita tidak mengalami kemerdekaan itu. Nah, Rasul Paulus menuliskan di tempat ini, dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ingat, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Yang memerdekakan kita dikatakan siapa? Kristus. Dikatakan telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan kamu mau lagi dikenakan perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan
yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ayat yang ke-13 dikatakan demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih karunia. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan sejati atau kemerdekaan rohani. Kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, apa itu sebenarnya kemerdekaan? Merdeka, merdeka. Apa sih kemerdekaan? Apa itu merdeka? Gitu ya. Jadi kita perlu belajar arti kata merdeka atau kemerdekaan. Tolong slide-nya bisa ditampilkan. Ya, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya miliki, ya, karena Kamus Besar Bahasa Indonesia itu banyak cetakannya yang saya miliki dan saya nggak tahu cetakannya berapa. Dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah kebebasan, bebas dari penjajahan, tidak terikat dari tuntutan pihak lain, tidak terikat oleh tuntutan siapapun. Berarti kita bebas. Itu kemerdekaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kalau menurut bahasa Yunani dikatakan eleutheria. Dikatakan bahwa kemerdekaan atau merdeka itu artinya dikatakan bebas secara moral. Bebas dari dosa, bebas dari rasa bersalah. Saya menjelaskan dalam poin ini, Bapak Ibu Saudara, saya bukan mau menjelaskan kemerdekaan Indonesia, tapi saya mau menjelaskan kemerdekaan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Dikatakan bahwa kalau kemerdekaan di dalam bahasa Yunani eleutheria dikatakan bebas secara moral dari dosa, bebas dari rasa bersalah. Banyak anak-anak Tuhan setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah dia bertobat, seringkali muncul intimidasi di dalam diri yang membuat dia tidak bisa bangkit, yang membuat dia tidak bisa merdeka di dalam kehidupan kerohanian. Iblis itu kerjanya nipu. Kita udah merdeka, digojok-gojokin, diintimidasi. Kamu nggak layak, dosamu belum diampuni, atau segala macam, atau kamu itu tidak berharga, citra dirimu buruk, dan banyak hal yang membuat kita dalam kehidupan kita, bahkan mungkin kita jatuh dalam dosa dan kita tidak bisa mengampuni diri kita, padahal Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah mengampuni kita. Yesus Kristus sudah mengampuni kita pada saat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, dan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu faktanya real, dan itu kebenaran yang sesungguhnya yang harus kita tahu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sampai saat ini masih sering terintimidasi oleh dosa-dosa masa lalu yang kita lakukan, hari ini sadari bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, katakan aku sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Jangan ada intimidasi. Jangan biarkan intimidasi iblis mengintimidasimu. Saya memang orangnya seperti ini. Jangan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan.
Itu yang perlu kita sadari. Rasa bersalah yang selalu dihembuskan, saya katakan, yang selalu dihembuskan oleh iblis. Tepis itu dalam nama Yesus. Kita harus bertindak dalam nama Yesus sampai diam iblis. Aku sudah diperdagangkan oleh Tuhan. Dalam situasi keterpurukan kita, jangan pernah merasa bersalah tentang dirimu. Karena itu akan membuat engkau akan terbelenggu kembali. Dan engkau tidak akan bebas. Engkau tidak akan mengalami kemenangan. Kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan atas kita. Status kita pada saat kita dimerdekakan oleh Tuhan, status yang kita miliki adalah status sebagai anak-anak raja yang punya dengan kuasa, di mana Allah menyertai kita, di mana Allah senantiasa menolong kehidupan kita. Merdeka bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang sudah memerdekakan kita. Amin. Amin. Jangan mau dijajah oleh iblis. Jangan mau dibelenggu oleh iblis. Pikiranmu, perasaanmu, hatimu, keinginanmu, kemauanmu yang masih dijajah, yang masih dibelenggu dan masih belum merdeka sampai saat ini. Hari ini terima kemerdekaan daripada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kalau kita melihat apa sih latar belakang daripada kitab Galatia 5 ini? Kita tahu bahwa Rasul Paulus, jemaat di Galatia adalah jemaat pelayanannya yang dia bangun, ya, dengan jemaat Galatia. Namun setelah kepergian Paulus, seperti yang di sini dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi ada satu pengajaran menyatakan bahwa kita adalah selamat karena apa? Kasih karunia, betul? Anugerah Allah, pemberian cuma-cuma daripada Tuhan, grace. Itu artinya anugerah yang diberikan yang seharusnya kita tidak layak untuk menerima. Nah, jemaat Galatia, Paulus mendengar bahwa mereka menambahkan, betul? Menambahkan, dikatakan gini, kalau Efesus 2 ayat 8, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Nah, jemaat yang ada di Galatia dikatakan begini, kamu selamat benar karena kasih karunia, tapi ada embel-embel yang harus mengikutinya. Dikatakan mereka kembali kepada hukum Taurat, mereka harus disunat, ya. Nah, seperti itu. Dan yang diperkarakan di sini dikatakan oleh Paulus, kalau memang dikatakan gini, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jadi kematian Kristus, kalau ditambahkan dengan keselamatan yang kita terima, dan kita harus disunat seperti yang dikatakan di dalam Galatia ini, sia-sia. Kristus mati. Yesus mati sudah sempurna. Dia berikan keselamatan itu tanpa embel-embel apapun. Tidak kembali mengikuti hukum Taurat, tapi harus tetap melakukan, dalam arti contoh, jangan membunuh, jangan berbohong, tetapi ikuti. Tapi kalau sunat lahiriah dan itu ditambahkan menjadi satu syarat untuk keselamatan kehidupan orang percaya, itu adalah sesuatu hal yang salah. Saya mau kasih tahu Bapak
Bapak Ibu Saudara, dalam zaman ini ada banyak kita sudah tahu keselamatan itu hanya karena anugerah Allah, hanya karena kasih karunia. Tapi ada embel-embel. Dalam arti embel-embelnya adalah seperti apa yang dikatakan oleh nenek-nenek moyang kita. Benar kita sudah diselamatkan, tapi harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Yang dimana tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tradisi-tradisi. Contoh begini aja Bapak Ibu Saudara supaya lebih gampang ya. Dikatakan begini, kalau kita sudah diselamatkan, ini saya mungkin pernah sudah bilang begini ya. Waktu saya hamil itu banyak sekali, contohnya orang Cina, karena ada orang jemaat kita dulu, Chinese-nya kek ya, ya. Nah itu orang kek gitu. Dan dia sangat toto sekali. Jadi apapun yang dilakukan, contoh kita ngoret rumput nggak boleh, ya kan? Mantek-mantek nanti anakku buta, ya. Terus atau sampai sekarang masih ada yang seperti itu ya. Anaknya lahir ditaruh gelang di sini kancing peniti, terus ada apa-apa masih ada, bertobat kali ini ya. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu Saudara, kita sudah merdeka, perlindungan yang sempurna, kemenangan, penjagaan Tuhan sempurna, bukan karena sesuatu yang kita tulis. Gunting ditaruh di sini ibu hamil. Ada yang kayak gitu? Nggak ada di sini. Semuanya udah bertobat ya kan? Nah Bapak Ibu Saudara, kita tidak hidup dengan warisan-warisan yang tradisi-tradisi nenek moyang, tapi kita hidup dengan tradisi kebenaran firman Tuhan. Bukan tradisi daripada nenek moyang kita. Ya kalau sekarang saya bilang kalau orang ke kuburan, dulu orang Batak kalau ke kuburan ya baru meninggal, taruh makanan, taruh rokok, gitu ya. Gak tahu kalau di tempat kami ada yang kayak gitu, tapi sekarang udah nggak ada gitu ya. Atau saya nggak tahu, saya nggak ngerti ya. Nah itu kan tradisi, dan itu Bapak Ibu Saudara saya mau kasih tahu, nggak ada efeknya kepada keselamatan kita kalau kita nggak dapat, kita nggak lakukan, nggak akan hilang keselamatan kita. Nah sunat, kalau kita nggak disunat, itu nggak berpengaruh dengan keselamatan yang kita terima, yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ya hari-hari ini ada banyak orang disunat itu karena kesehatan saja, tapi bukan karena melakukan itu. Ya, jadi ini kita tahu supaya kita benar-benar merdeka. Jadi kita tahu bahwa jemaat yang ada di Galatia kembali diberitahukan oleh Rasul Paulus tentang kemerdekaan yang sejati, bahwa kalau mereka mengikut sertakan sunat, berarti Yesus tidak ada artinya bagi kehidupan mereka, bagi keselamatan. Nah Yesus sudah sempurna. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa latar belakang surat Galatia ini ditulis di dalam Kisah pasal 5 ini karena ada penyimpangan. Karena pola pikir mereka belum dimerdekakan. Pikiran mereka masih pikiran perjanjian lama, bukan perjanjian baru, padahal mereka sudah ada di perjanjian baru, ya kan? Nah kita Bapak Ibu Saudara, kita sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lagi hidup dengan pola pikir yang lama, dengan karakter yang lama, dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Jangan lagi hidup seperti itu. Kita sudah dimerdekakan, tinggalkan semuanya itu. Itu yang harusnya kita ketahui, supaya kita bisa hidup dalam kemerdekaan dan kemenangan di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya belajar ada 3 alasan mengapa kita penting untuk mengalami kemerdekaan. Alasan yang pertama, kita baca di dalam Roma 6 ayat yang ke-22.
Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Alasan yang pertama mengapa penting kita mengalami kemerdekaan, yaitu ada pembebasan dari dosa. Bukan cuma pembebasan dari dosa saja, dikatakan pembebasan dari dosa berarti orang yang percaya dengan Yesus hidupnya telah dimerdekakan, jadi dosanya sudah diampuni. Pada saat kita mengakui setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu dari kecil, sejak kita tahu dosa sampai kita mengenal Kristus, pada saat kita datang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan minta pengampunan, di situ dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sekecil apapun, sejahat apapun, sejorok apapun, Allah sanggup memberikan pembebasan atas hidup saya. Jadi jangan mau diintimidasi dengan dosa masa lalu. Dikatakan setelah kita mengalami pembebasan dosa, dikatakan begini, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Pada saat kita dimerdekakan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni, dihapuskan oleh Allah. Status kehidupan kita berubah. Tadinya hamba dosa menjadi hamba Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia siapa hamba Allah, ya kita, betul? Jadi hamba Allah, hamba Tuhan, kita itu adalah hamba Tuhan, hamba yang sudah ditebus dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, jadi kita bukan lagi hamba dosa. Artinya dikatakan kita hidup dengan arah yang jelas, bukan hidup bebas tanpa arah. Jadi kalau kita sadar kita sudah dimerdekakan, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, arah hidup kita harus arah yang sejalan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu pernah salah jalan? Pernah? Kalau kira-kira salah jalan, udah salah jalan, kecuali jalan itu bisa motong ke tempat yang lain dan kembali kepada tujuannya, pasti kita lakukan. Tapi kalau udah tahu salah jalan, ya, malu bertanya, jalan-jalan. Kalau dulu dikatakan malu bertanya sesat di jalan, kalau sekarang malu bertanya, jalan-jalan. Nah, udah tahu nih kita salah jalan. Kalau kita teruskan, kita tidak akan sampai kepada tujuan. Tapi dasar kita keras kepala, beban, ya kan? Tetap aja. Siapa tahu nanti ada jalan. Ada kayak gitu? Nggak ada. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa kita sudah salah jalan, salah arah, putar balik, jangan tetap di situ. Karena kita tahu kita sudah dimerdekakan, arah hidup kita udah arah yang benar. Kalau arah hidup kita kembali ke tidak benar, sadar, balik lagi, jangan nikmati di sana lagi. Orang seringkali, ya udahlah bablas anginnya, kehendakmu yang jadi. Saya mau kasih tahu, kalau hari ini kita sadar, kita salah arah, kita salah jalan, tidak lagi mengikuti jalan kebenaran firman Tuhan, saya mau ngajak kita kembali kepada Tuhan. Amin. Kembalilah kepada jalan yang benar, jangan keraskan hati. Ya,
Cukup yang lalu bersatu, tapi sekarang melembutkan hati untuk mau berbalik kepada Tuhan. Amin. Menjadi hamba Allah. Dikatakan lagi di sini, dikatakan kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Maksudnya apa? Buah pengudusannya itu mulai, Bapak Ibu Saudara, setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan kita yang lama kan tidak kita hidupin lagi, betul? Kehidupan kita udah mengarah kepada kebenaran firman Tuhan. Yang dulu suka bergosip, ya kan? Yang dulu suka ngata-ngatain orang, yang dulu suka pikiran negatif dan segala macam, kita sudah tinggalkan, betul? Dan kita mulai hidup dengan hidup yang baru. Ada buah-buah yang keluar dari hidup kita, bukan buah semangka ya. Bukan buah semangka, tapi buah roh. Buah di mana kita menghasilkan buah kebenaran itu. Pikiran yang selalu negatif thinking terhadap orang lain itu sudah diubahkan. Filipi 4 ayat ke-8 dikatakan yang muncul adalah semua yang baik, semua yang benar, semua yang disebut kebajikan. Itu yang dipikirkan terus. Saya Bapak Ibu Saudara setiap kali datang kepada Tuhan, saya meminta kepada Tuhan, Tuhan bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan hidup. Seringkali kadang-kadang kalau kita jengkel dengan seseorang, pasti tiba-tiba muncul dalam sesuatu. Mudah-mudahan terjadi sesuatu atas itu. Atau cuma saya? Cuma saya ini. Kadang-kadang. Tapi kalau kita kan menghasilkan buah pengudusan. Sesuatu yang tidak kudus gak boleh masuk dalam hidup kita. Dan harus kita hidup. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, kadang-kadang hatiku tidak tenang. Tuhan, biarlah tidak ada hal-hal. Karena Alkitab bilang ini, kalau ada sesuatu sedikit aja yang jahat dalam hatimu, pastilah Tuhan tidak mendengar setiap. Jadi setiap kali kita datang kepada Tuhan, murnikan hati kita, tuluskan hati kita, bersihkan hati kita, supaya apa? Akhirnya dengan buah-buah kehidupan yang kita hidupi, kita bisa menjadi seperti Kristus, betul? Kehidupan kita menghasilkan buah-buah yang mencerminkan Kristus hidup di dalam kehidupan. Hal yang pertama, mengapa kita penting mengalami kemerdekaan? Dikatakan karena ada pembebasan akan dosa. Selanjutnya pembebasan dosa dikatakan bahwa kita sudah dimerdekakan dari semua dosa-dosa masa lalu, menjadi hamba Allah, hidup yang mengarahkan hidup hanya kepada Tuhan dan mengalami buah-buah kebenaran, yaitu buah-buah. Dan yang dikatakan di sini dikatakan bahwa buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nanti kalau kita sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan bersama-sama dengan Allah, dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya. Amin. Ini adalah pengharapan kita semasa kita ada di dalam dunia. Jadi kita harus sadar, kalau kita sudah dimerdekakan, berarti kita merdeka dari semua dosa-dosa masa lalu dan hidup ini seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan. Menjadi hamba Allah, menghasilkan buah kehidupan, dan satu hari kelak kalau kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Dia dan kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Amin. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita mengalami kemerdekaan rohani. Dikatakan di Efesus pasal yang kedua
ayat yang ke-13. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-13, di sini dikatakan bahwa tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Apa maksudnya? Artinya Bapak Ibu Saudara, pada saat kita mengalami pembebasan, kemerdekaan dari dosa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada pemulihan hubungan. Kalau ada orang tukang jual, orang-orang yang tukang jual obat mungkin ya, saya pernah dengar begini, iya yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ayat ini dikatakan begini, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh di lubuk hatiku. Kau dulu jauh di dalam lubuk hatinya Tuhan. Dikatakan di sini, dikatakan sudah menjadi enak ya kalau dekat sama pacar yang belum menikah. Yang udah menikah dekat sama istri enak ya. Jangan dekat dengan istri orang lain ya, nggak boleh, ya kan? Ya, jadi kalau kita dulu jauh daripada Allah, setelah kita dibebaskan, diperdekakan, ada pemulihan hubungan. Yang tadinya kita jauh di sana, sekarang kita ada bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Kita dekat. Dikatakan di dalam Alkitab di ayat yang lain bahwa Tuhan itu dekat, bahkan lebih dekat daripada baju yang kita kenakan. Kalau kita merasa hari-hari ini Tuhan jauh, saya mau kasih tahu pada pagi hari ini, katakan begini bilangnya, Tuhan itu dekat. Kalau kita merasa bahwa Tuhan jauh hari-hari ini, Tuhan dekat, bahkan Dia lebih dekat daripada baju. Bayangkan, lebih dekat daripada baju. Berarti Dia bersama dengan kita, ada di dalam kita. Jadi Dia bukanlah lagi Allah yang transenden, Allah yang jauh, tapi Dia adalah Allah yang imanen, Allah yang dekat bersama-sama dengan. Ini penting supaya kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, jangan pernah lagi berkata, Tuhan Kau serasa jauh. Ada lagu berkata, aku jauh, Engkau jauh, aku dekat, Engkau dekat. Tuhan dekat. Untuk apa? Selama-lamanya Dia dekat bersama kita. Selama-lamanya Dia dekat. Amin. Jadi hubungan kita sudah dipulihkan. Dikatakan kita memiliki akses langsung kepada Allah, dan kita hidup dalam komunitas bersatu dengan Allah. Kita Allah Immanuel, Allah bersama dengan kita. Amin. Hal yang ketiga, yang terakhir, Bapak Saudara. Yang pertama, mengapa penting? Karena kita sadar bahwa kita dibebaskan oleh Tuhan. Yang kedua, hubungan kita dipulihkan oleh Tuhan. Yang jauh menjadi dekat. Amin. Bukan yang dekat merapat, bukan. Tapi memang Dia sudah ada dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita penting mengetahui bahwa kita mengalami kemerdekaan? Supaya apa? Supaya hidup dalam kuasa Allah, supaya kita hidup dalam kuasa Roh Kudus. Baca Galatia 5 ayat yang ke-16. Galatia 5 ayat yang ke-16 di sini dikatakan, judul perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu
Namun masih ada perjalanan hidup yang harus kita jalani di dalam dunia ini. Perjalanan yang tidak mudah karena kita berjalan dengan tubuh daging kita ini. Betul? Kalau berjalan dengan roh, dikatakan firman Tuhan, roh memang penurut tapi daging lemah. Yang membuat kita jatuh adalah apa? Daging kita, bukan roh kita. Roh kita lemah, daging kita lebih tinggi daripada roh kita. Betul? Kalau kita hidup dengan kedagingan kita, percaya tidak ada pertumbuhan di situ dalam kehidupan rohani. Kita belum benar-benar merdeka. Dikatakan di sini, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Jadi kalau oleh roh, roh Allah, bukan roh jahat, bukan roh setan, bukan roh Buddha, bukan roh dunia ini, bukan, tapi roh Allah. Kalau roh Allah, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau daging kita yang selama ini yang terus hidup dan menonjol dalam kehidupan kita, saya meragukan bahwa kita hidup di dalam roh. Dengan tegas dikatakan oleh Rasul Paulus, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan dagingmu. Apa sih keinginan daging? Hawa nafsu, keserakahan, iri hati, kebencian, dendam, kekecewaan, dan segala macam. Itulah hidup dalam daging. Kalau kita hidup di dalam roh, ada kelembutan, ada kebaikan, ada kemurahan. Apalagi itu yang terus kita hidupi dalam kehidupan. Daging tidak pernah bersatu dengan roh. Di kekekalan, daging tidak pernah ada. Roh yang ada di dalam kekekalan. Jadi saya mau ngajak kita, ayo Bapak Ibu semua, jemaat yang ada di tempat ini, hiduplah oleh roh. Biarkan Roh Kudus memimpin dan mengarahkan setiap aspek hidup kita. Biarkan. Jangan dagingmu enak kali dia udah diampuni sekali, 2 kali, enak kali dia sudah daging. Kalau Alkitab bilang, kalau firman Tuhan ampuni berapa kali? 70 kali 7. Nggak usah dihitung berapa 70 kali 7, nggak usah dihitung. Artinya berapa kali pun orang menyakiti kita, tetap ada pengampunan yang harus kita lakukan. Amin. Itu. Kalau kita hidup dalam daging, percayalah, kebencian, emosi, amarah, segala sesuatu yang tidak terkendalikan oleh kita, itu membawa kita kepada kehancuran. Betul? Saya pernah menyadari satu kali gini, ada orang berbuat jahat terhadap saya. Logisnya, pasti kita pengen membalas dendam, betul? Pasti loh di dalam hati kita ini ada sesuatu, aku nggak salah kok ini segala macam. Tapi saya suka dulu nengok film India, ya siapa yang suka nonton film India itu betul dendam itu yang betul, ya kan? Jadi kalau udah dendam sampai kapanpun harus terbalaskan. Pada waktu itu saya sadar, ternyata kemarahan, dendam, emosi tidak akan menyelesaikan semua pertikaian, semua sakit hati, semua kebencian. Tidak ada. Yang ada itu semakin membara, semakin terbakar hati kita. Tapi kalau kita hidup oleh
walau berat, asal hati Tuhan senang, saya pulang. Betul? Walau berat, asal hati Tuhan senang, saya pulang. Arahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Seluruh aspek kehidupan kita. Ada kuasa yang mengatasi kedagingan. Artinya apa? Ada Roh Kudus. Kalau kita hidup di dalam Roh, ada kemampuan, ada potensi dalam diri kita untuk kita bisa mengalahkan daging. Amin. Potensi daripada kuasa Roh Kudus itu memampukan kita berkata tidak akan semua hal yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Berani aja mengatakan. Kalau nggak berani, ya pasti kita enggak. Hal yang ketiga, mengapa kita penting mengalami kemerdekaan rohani? Karena hidup dalam kuasa, karena kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.